Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan ini, penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polda Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidik kan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain. Ya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi ada Pak Andra, Pak Pauli, Pak Firman, Pak Adam juga, Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pemeriksaan, Joko Widodo menyebut bahwa dirinya diberi 45 pertanyaan seputar Dian Sandi yang memposting ijazah dirinya serta soal Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa ijazah SMA dan sarjana miliknya juga disita oleh polisi. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disita? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Berikut Bapak. 11. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi kepada para akademisi dan juga aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri sejumlah terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi yakni Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Dr. Tifa, hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya
namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Selain itu, Abraham Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi agar tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu atau tidak. Kepentingan politik saudara Jokowi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, Gedung Juang Menteng Panglima ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta politik berlalu dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Partai Perindo mendukung upacara Maligia Utama yang digelar di Puri Agung Karangasem, Bali. Upacara Maligia dalam kepercayaan masyarakat Hindu Bali adalah upacara penyucian atau pembersihan khususnya terkait dengan roh leluhur atau orang yang telah meninggal. Ribuan warga mengikuti prosesi mepet yang menjadi salah satu rangkaian dari upacara Maligia Utama yang digelar Puri Agung Karangasem, Bali. Iring-iringan upacara dimulai dari Puri Agung Karangasem yang dilanjutkan dengan pawai berjalan kaki sejauh 4,5 km menuju Taman Sukasada Ujung Karangasem. Upacara adat yang bertujuan sebagai penyucian dan pembersihan roh leluhur atau orang yang telah meninggal ini mendapat dukungan penuh dari PLT Ketua DPW Partai Perindo Bali, Iketut Putra Ismaya Jaya. Ini suatu hal yang jadi anugerah ya bagi kami dan bagi masyarakat yang ada di Karangasem, karena ini puluhan tahun belum pernah diadakan upacara Maligia yang besar di Puri Agung Karangasem, dan saat inilah diadakan acara upacara adat di Puri Agung Karangasem yang luar biasa. Jadi maknanya adalah beliau ini akan menjadi Betara Lingga di Piatnyan, sehingga semua pitara-pitara yang dikerjakan upacara dalam upacara Maligia ini akan dituntun oleh Betara Lingga yang kita pahit hari ini. Hadirnya Partai Perindo dalam upacara Maligia Utama merupakan bentuk nyata partai pimpinan Anjela Tanusudibyo ini dalam mendukung kegiatan pelestarian adat dan budaya Indonesia. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Di tengah kelaparan akut yang diderita warga Gaza, Israel terus membombardir warga sipil yang tak berdosa tanpa ampun. Anak-anak terluka parah akibat serangan udara Israel. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.